kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami semua datang kepadamu Tuhan Yesus, bersatu hati di rumah-rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada perlindungan-Mu yang sempurna pada setiap kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, secara khusus kami bawa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bawa untuk Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Karya-Mu ya Tuhan Yesus akan Kau nyatakan buat bangsa kami Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri, TNI, Polri, semua Tuhan kami bawa setiap mereka Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan roh takut atas setiap mereka Tuhan Yesus untuk merintah bangsa ini Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemuliaan-Mu turun atas bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan Yesus rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar mereka semua Tuhan Yesus yang saat-saat ini Tuhan, dalam masa-masa pandemi Tuhan Yesus, Engkau pulihkan setiap mereka yang sakit Tuhan. Kau pulihkan Tuhan, Kau juga bawa setiap tenaga-tenaga medis yang Kau pakai ya Tuhan Yesus. Di setiap rumah-rumah sakit, mereka semua Tuhan Kau berikan kekuatannya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik dalam proses pemulihan setiap pasien-pasien yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Indonesia pasti disembuhkan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dari tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. COVID-19 diam dan tenanglah.
diam dan tenanglah, kami percaya kuasa Yesus dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk Pentakosta yang ketiga. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menyatakan atas Indonesia Bapa. Pentakosta terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke ada pencurahan yang Roh Kudus yang besar-besaran dan terakhir di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa-doa kami Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang bertindak atas bangsa ini. Yang bertindak atas negeri ini Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau memuji, memuliakan nama Yesus. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari berikan tepuk tangan yang terdahsyat itu Tuhan Yesus. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Mari sorakan haleluya untuk Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama
justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua, dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan, dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi Ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat Ia datang untuk kali yang kedua. Pertama,
Ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, Ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, Ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar syarul ku cinta. Kaulah rajaku dan kau sahabatku, dan sahabatku. Kau terindah, terindah, termanis engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ini satu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kerinduanku
Tuhan, terindah termadi Engkau bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Engkau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran, roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah-Mu, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Syakana ya lalalala, yakana ya lalalala. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan Tuhan, Allah yang layak disembah Yesusku, Allah yang layak dimuliakan Tuhan. Sebab Engkau Raja, segala Raja Tuhan. Syana ya lalalala, syana ya kana ya lalalala. Haleluya, haleluya Tuhan. Syana ya kana ya lalalala. Syakana ya lalalala, yakana ya lalalala. Sebab satu hal yang kami percaya Tuhan, ketika kami datang menyembah Engkau, kami percaya Tuhan, ada satu mujizat yang kami dapatkan, ada satu kesembuhan yang kami dapatkan Tuhan Yesus, ada satu pemulihan yang kami dapatkan Tuhan. Syarayakana ya lalalala. Haleluya, lebih lagi sembah Dia, lebih lagi sembah Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau
Kau Yesus, dengan hati katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Ku sembah, sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Oh Tuhan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Lebih lagi katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun jua, 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 tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang terasa untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom semua jemaat-jemaat yang ada di rumah-rumah yang saat ini tetap beribadah dengan sungguh-sungguh ada di rumah bersama keluarga. Maka mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan hari ini. Tuhan terima kasih, urapi kami semua, urapi kami hamba-Mu juga yang akan Kau pakai menjadi saluran berkat. Juga setiap kami jemaat-jemaat Tuhan memasuki bulan yang baru ini, menerima pengurapan dari Tuhan. Sehingga hati kami menjadi seperti tanah yang baik untuk taburan firman-Mu. Sehingga hidup kami semua yang ada di rumah-rumah, maka kami semua tetap dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Tetap mempunyai pengharapan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, sembuhkan kami. Karena firman-Mu itu mampu memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati dengan perkataan Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Amin. Shalom semuanya saudara. Nah hari ini kita akan membahas bagaimana kita hidup di masa sekarang, di masa pandemi ini. Semua keadaan kita kadangkala kurang menyenangkan. Karena ada keluarga-keluarga, ada kita semua yang hari-hari ini kehilangan gairah untuk mencintai Tuhan. Kehilangan gairah untuk melakukan banyak hal hidup kita yang bisa berarti untuk banyak orang. Karena apa? Karena kita bosan. Karena kita terus ada di rumah. Karena kita yang kita jumpai terus keadaan sekitar kita yang tidak berpengharapan. Karena kita terus ada di dalam ibadah, di dalam seminar, di dalam pertemuan-pertemuan online. Nah saudara,
dalam kuliah, dalam sekolah, dalam pelajaran, semuanya serba online. Sehingga kita semua menjadi online menjadi hal yang biasa, sehingga kita mengalami rutinitas yang menjadi biasa. Saudara, kebosanan ini tidak mudah untuk kita mengatasinya. Dan juga ada saudara-saudara kita yang terisolasi hari-hari ini oleh karena pandemi ini, sehingga kita banyak di rumah. Kita menjadi seperti sekalipun tidak sakit, tetapi kita merasa terisolasi karena kita tidak bisa kemana-mana, karena kita tidak bisa leluasa bertemu satu dengan yang lain, karena harus menjaga jarak. Karena itulah untuk menjaga kesehatan kita. Nah saudara, akhirnya saudara, karena kita banyak terisolasi di rumah, karena kita tidak banyak kegiatan di kantor, karena kantor pun juga harus kita work from home, maka yang terjadi adalah kita lama berada di rumah dengan anggota-anggota keluarga lain. Sehingga satu hal yang sering terjadi, maka kita banyak terjadi perdebatan, terjadi banyak salah komunikasi, terjadi banyak pertengkaran. Sehingga rumah bukan seperti yang kita impikan dulu untuk sering ada di rumah. Sekarang setelah ada sering di rumah, kita justru malah sering bertengkar satu dengan yang lainnya. Banyak juga anak-anak Tuhan yang hari-hari ini menjadi putus asa karena ekonomi yang menurun, karena kita bekerja berkurang jam kerja kita, berkurang penghasilan kita. Banyak juga dari kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Saudara, ini semua membuat kita kehilangan pengharapan untuk masa depan kita. Karena kita melihat sekarang ekonomi saya sedang menurun, saya sedang mengalami resesi, sekarang saya mengalami ketidakcukupan dalam ekonomi keluarga kami. Nah saudara, itu semua yang saya sebutkan menjadi pendahuluan saya, menjadi sebuah keadaan. Sebelum saya berkhotbah, untuk kita memahami ada sebuah keadaan di dalam kehidupan kita seperti memaksa kita, seperti keadaan ini menghimpit kita. Nah saudara, tapi mari kita akan belajar hari ini, anak-anak Tuhan, dalam keadaan seperti apapun, terhimpit seperti apapun, maka saudara dan saya tidak boleh membatasi kuasa Allah. Saudara dan saya harus tetap penuh dengan kemuliaan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kondisi seperti apapun, maka kita tidak boleh berhenti untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saudara, seperti Yusuf dalam perjanjian lama, diizinkan Tuhan segala sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Ada proses di dalam kehidupannya untuk Yusuf menjadi orang kedua pemimpin di Mesir. Saudara, dia mendahului segala sesuatu itu, keadaan yang mulia untuk menjadi berkat bagi keluarganya dan juga bangsanya. Maka dia harus dibentuk oleh Tuhan. Dia mengalami seperti disembunyikan oleh Tuhan. Dia mengalami seperti tidak berarti kehidupannya. Dia mengalami seperti halnya kerugian-kerugian yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi mari kita melihat dalam keadaan seperti apapun Yusuf, tetap Yusuf yang mencintai Tuhan. Dalam keadaan yang paling buruk pun, maka kemuliaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupannya, sehingga dia terus dibawa naik, tidak menjadi turun, menjadi kepala bukan ekor. Saudara, mari perhatikan bagaimana ketika Yusuf mulai menceritakan visi Tuhan, menceritakan pesan Tuhan, menceritakan tujuan Tuhan dalam kehidupannya dalam sebuah mimpi. Saudara, justru ketika dia bercerita, ketika dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, bukan hal yang baik yang dia terima, justru dibenci, diiri, dimasukkan dalam sumur. Saudara, tetapi di dalam sumur Yusuf tidak mati di dalamnya. Habis dari sumur yang mencelakakan kehidupannya, lalu dijual dengan strata di masyarakat yang sangat rendah, yaitu seorang budak. Tapi Yusuf tidak pernah putus asa. Yusuf tidak pernah hilang pengharapan terhadap mimpi yang dia terima. Yusuf akhirnya menjadi budak yang luar biasa, sehingga menyenangkan hati Potifar dan juga istrinya yang menggoda. Dalam godaan istri Potifar pun Yusuf bisa berkata tidak, karena dia menyembah kepada Allah yang benar. Yusuf yang disertai oleh Tuhan, maka Yusuf digoda
maka dia bisa berkata tidak. Lalu fitnah menimpa kehidupannya, maka dia dimasukkan dalam penjara. Saudara, justru di dalam penjara, dari satu kesusahan kepada kesusahan yang lain, itu yang mendekatkan Yusuf kepada istana raja, kepada tahta raja di Mesir. Sehingga lewat dia di penjara, dia menerjemahkan mimpi, juru minum dan makanan. Maka dia diangkat menjadi orang kedua raja, dan hidupnya menjadi berkat, bukan hanya keluarganya, tapi juga bangsanya. Saudara, saya ingin katakan bahwa menjadi pemenang bukan hanya pada waktu dia menjadi orang kedua raja, tapi Yusuf menjadi pemenang ketika dia ada di sumur. Dia tidak pernah kalah dengan keadaan. Ketika ada di menjadi budak di rumah Potifar, dia tidak pernah kalah, dia tetap menjadi pemenang. Ketika dia di penjara sekalipun, dia tetap Yusuf yang memuji kepada Allah yang benar dan tidak menjadi orang yang kalah. Dan dia tetap pemenang. Dan Yusuf yang di penjara ini, maka hidupnya semakin hari semakin menjadi pemenang, semakin hari menjadi semakin prajurit yang kuat, sehingga dia siap untuk menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Saudara, mari kita lihat betapa luar biasanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf yang membuat dia menjadi kuat. Saudara, tetapi bukan hanya apa yang dilakukan oleh Allah kepada Yusuf, tetapi masalahnya juga Yusuf yang meresponi dengan tindakan yang benar. Respon Yusuf itu juga menentukan untuk Yusuf menjadi orang kedua raja. Saudara, mari kita akan lihat bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan perjanjian baru meresponi dari satu penderitaan kepada penderitaan yang lain, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, yang kadangkala tidak selalu luar biasa, yang kadangkala tidak selalu menyenangkan, yang kadangkala hanya merupakan kerugian dalam hidup kita. Juga di musim pandemi ini di negeri kita. Mari kita akan belajar dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 dan 31, nanti saudara baca di rumah. Hidup sebagai anak Tuhan di dalam jemaat mula-mula tetap akan menjadi messenger, tetap akan memperkatakan kebenaran Tuhan Yesus Kristus, tetap akan memberitakan kabar baik. Karena di ayat 31 dikatakan begini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kehidupannya tetap memberitakan kabar baik itu kepada orang lain. Kehidupan para murid tetap mencerminkan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa kita semua yang ada di rumah-rumah, apapun keadaan kita, saudara tetap dipakai Tuhan. Untuk orang banyak itu melihat bahwa anak Tuhan tidak pernah kalah. Anak Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan akan tetap menjadi pemenang di dalam kehidupannya. Apapun keadaan yang menghimpit saat ini. Saudara, mari kita lihat respon daripada para murid. Di dalam Kisah Para Rasul dengan perikop doa jemaat. Saudara, ayat yang ke-23 dikatakan begini. Ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Mari perkataan ini kita lihat. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara, ketika keadaan menghimpit para murid, maka para murid dalam Kisah Para Rasul jemaat mula-mula tetap berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara, apa artinya ini semua? Ini perkataan menjadi poin yang pertama bagi saudara dan saya. Bahwa para murid tetap berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang berdaulat di atas bumi ini, apapun keadaan para murid. Jadi poin yang pertama yang harus kita ingat, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita, Yesus Kristus namanya, adalah Tuhan yang berdaulat di atas bumi ini. Dia yang menciptakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, juga termasuk saudara dan saya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Allah yang menciptakan dengan tujuan yang luar biasa ini,
pasti semua ada dalam kendali tangan Tuhan, semua ada dalam seizin Tuhan. Itu yang harus kita mengerti. Respon kita yang pertama, kita akui Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Yang kedua, mari andalkan yang kedua, kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Ayat 28 kita akan belajar. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh apa? Oleh kuasa dan kehendakmu. Saudara, poin yang kedua yang harus menjadi respon dalam kehidupan kita, kita tetap percaya, kita tetap mengandalkan bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus namanya, adalah Allah yang berkuasa. Dia bukan hanya berdaulat, tetapi dia juga berkuasa. Tanpa seizin Tuhan, maka segala sesuatu tidak terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau segala sesuatu terjadi seizin Tuhan, maka semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Yusuf diizinkan ada dalam sumur, Yusuf diizinkan ada di rumah Potifar, Yusuf diizinkan dalam penyertaan Tuhan ada dalam penjara. Tapi semua tidak membuat Yusuf menjadi hilang pengharapan. Karena ada Allah yang berdaulat, ada Allah yang berkuasa, yang menyertai kehidupan Yusuf, yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, andalkan mujizat Allah. Percayalah, mujizat Allah masih ada. Ayat yang ke-30 dikatakan begini. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Saudara, para murid berkata, ulurkanlah tanganmu. Mu-nya huruf besar artinya Tuhan. Ulurkanlah tanganmu Tuhan untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus. Mari, yang ketiga, poin yang ketiga, tetap percaya, tetap andalkan bahwa Tuhan yang saudara sembah, Yesus Kristus namanya, sanggup melakukan mukjizat. Keadaan seperti apapun, justru semakin terhimpit, semakin kita tidak berdaya, semakin kita tidak bisa mengusahakan apa-apa, maka itulah waktunya kita harus percaya mukjizat masih ada dalam kehidupanmu, masih ada dalam kehidupan keluargamu, masih ada bagi kota kita, mukjizat masih ada bagi negeri kita. Mari kita tetap percaya. Allah yang menyertai saudara dan saya adalah Allah yang berdaulat, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang saudara sembah adalah Allah yang berkuasa. Segala sesuatu tanpa izin Dia tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, Allah yang mampu dan mau melakukan mukjizat. Mari kita tutup mata kita dan kita berdoa. Shandara pata karara parara parara. Shandara pata karara parara 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 parara. Terima kasih. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanmu hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku
Shandarapata kararamaya shandaramo. Hiararabata karalabaya shande. Haleluya. Haleluya. Hiararamaya shande. Shandararabararabararabararabararabo. Kami menyembahmu Yesus. Syakarabata kararabara. Mari saudara yang ada di rumah-rumah, saat ini yang saudara mulai kehilangan gairah untuk mengasihi Tuhan, untuk kehilangan gairah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena rutinitas dalam rumah tangga yang saudara sudah mulai membosankan dalam hidup kita. Saudara sudah merasa terisolasi. Saudara yang merasa sudah tidak bisa lakukan apa-apa dalam kehidupan ini. Keluarga-keluarga yang sudah mulai tidak harmonis dalam kehidupan karena terlalu lama tinggal di rumah. Saudara yang sudah mulai putus asa karena ekonomi saudara, karena keadaan yang menghimpit saudara. Saudara yang sudah mulai kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Bahkan engkau yang saat ini yang sedang mengalami kerugian, engkau yang merasa di dalam pekerjaanmu, engkau merasa tidak punya pengharapan untuk lebih lagi di bawah Tuhan terus naik, seperti Yusuf di bawah naik. Mungkin engkau sekarang sedang di sumur, tidak ada pertolongan siapapun. Mungkin engkau sekarang sedang seperti Yusuf yang menjadi budak. Engkau merasa tidak bisa membela dirimu. Engkau sedang merasa hakmu terampas. Mungkin engkau seperti dalam penjara, seperti Yusuf yang saat itu. Tuhan, kalau itu semua terjadi dalam kehidupan, engkau menjadi terbatas. Engkau seolah-olah menjadi tidak berharga. Engkau kehilangan apa yang sedang engkau pegang di dalam kehidupan, dan engkau seperti terpenjara saat ini. Kalau itu terjadi dalam kehidupan, percaya Tuhan yang menyertai itu tidak kurang tangannya untuk menolong saudara dan saya. Tuhan yang menyertai itu, yang rancangan itu membawa engkau terus naik, tidak menjadi turun, sanggup membuat mukjizat dalam kehidupan. Semakin kau tidak berdaya, itulah saatnya mukjizat terjadi dalam kehidupan. Tuhan hanya inginkan respon yang baik. Respon yang baik. Mari di rumah-rumah mulai berdoa. Berdoa, berdoa. Berdoa saat ini. Tuhan dengar doa anak-anak-Mu. Tuhan dengar keluarga demi keluarga yang berseru kepadamu Tuhan. Tuhan dengar teriakan anak-anak-Mu. Biarlah semua ini sampai ke sorga. Mari lebih sungguh lagi berdoa. Lebih sungguh lagi berdoa. Ibadah online ini tidak pernah membatasi hadirat Tuhan di rumah-rumah. Saat ini Tuhan mendengar doamu, bahkan Tuhan mengurapimu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu tidak pernah terbatasi oleh keadaan kami. Biarlah kami semakin terhimpit, kami semakin mendapatkan tantangan, kami semakin teraniaya, kami semakin merasa punya pembela. Karena kami hidup dalam kendali tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu. Pulihkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus.
Yang kalah Tuhan, angkat tangannya Tuhan. Yang putus asa berikan pertolongan Tuhan, berikan pengharapan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi setiap anak-Mu. Dengar doa setiap anak-Mu. Kami berseru kepadamu untuk hidup kami, untuk keluarga kami, untuk gereja kami, untuk kota kami, bahkan kami berseru untuk negeri kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, kami tetap percaya. Kami tetap percaya. Tuhan kami, Tuhan yang berdaulat, berkuasa, dan sanggup melakukan mukjizat. Mari yang kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin.